Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dari Prodi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nomor NIM saya 1521110683067. Kali ini di sini saya ingin menjelaskan mengenai dimensi budaya Hofstede dari menurut perbedaan kekuasaan atau power distance. Jadi yang pertama yaitu budaya Hofstede menurunkan konsep budaya dari program mental yang dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat universal. Apa itu? Program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Pada tingkatan ini, program mental seluruhnya melekat pada diri manusia. Kemudian yang kedua ada tingkat kolektif, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa atau tidak seluruh manusia. Pada tingkatan ini, program mental khusus pada kelompok atau kategori dan dapat dipelajari. Yang ketiga ada tingkat individual, yaitu program mental yang unik yang hanya dimiliki oleh seorang, 2 orang, dan tidak memiliki program mental yang persis sama. Pada tingkatan ini, program mental sebagian kecil melekat pada diri manusia, dan lainnya dapat dipelajari dari masyarakat, organisasi, atau kelompok yang lain. Dimensi budaya seperti yang dinyatakan oleh Hofstede pada tahun 1991 bahwa budaya adalah daerah program mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia secara kolektif. Program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional. Berdasarkan analisis faktor, Hofstede secara empiris menemukan ada 4 dimensi program mental. Namun kali ini saya ingin membahas secara spesifik mengenai perbedaan kekuasaan atau power distance. Apa itu perbedaan kekuasaan atau power distance? Yaitu dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran atau inequality bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi, keluarga, sekolah, dan masyarakat atau organisasi tempat dia bekerja. Perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkatan sosial, tingkatan pendidikan, dan jabatan. Contohnya, perbedaan kekuasaan ini misalnya politisi dapat menyukai status dan kekuasaan, pebisnis menyukai kesejahteraan dan kekuasaan, dan sebagainya. Ketidaksejajaran ini dapat terjadi dalam masyarakat, khususnya perbedaan dalam karakteristik mental dan fisik, status sosial, kesejahteraan, kekuasaan, aturan, hukum, dan hak. Keluarga, sekolah, dan tempat kerja atau organisasi pun juga menjadi salah satu perbedaan dalam masyarakat. Norma perbedaan kekuasaan atau norma perbedaan berikatan dengan yang pertama ada tingkat ketidaksejajaran yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua ada tingkat ketergantungan dan saling ketergantungan dalam masyarakat. Yang ketiga ada nilai tentang tidak sejajaran ini melekat pada nilai tentang kekuasaan yang dipraktikkan dalam masyarakat berhubungan dengan bagaimana masyarakat menerima kenyataan bahwa kekuasaan pada suatu institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak sama. Hierarki menunjukkan bagaimana organisasi mendistribusikan kekuasaan di antara anggotanya. Dengan demikian, power distance yang tinggi, kekuasaan didistribusikan secara sangat tidak sama. Dengan kelompok yang berkuasa pada tingkat paling atas, maka pengambilan keputusan akan dilakukan secara sentralisasi dan menunjukkan adanya gaya kepemimpinan yang otokratik. Sebaliknya, sebagian besar penelitian tentang power distance digunakan untuk menjelaskan perbedaan perilaku antar budaya, kontras persepsi, power distance dari peran yang sama di berbagai negara. Power distance didefinisikan sebagai sejauh mana anggota di suatu organisasi yang kurang kuat dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan di dalam organisasinya didistribusikan secara tidak merata dengan power distance yang rendah. Artinya, hierarki sosial akan cenderung dilakukan dalam suatu gaya kepemimpinan yang konsultatif, di mana supervisi maupun bawahan bertindak interdependen. Tingginya presentasi power distance di Indonesia ditambah dengan adanya fakta bahwa praktik korupsi yang tidak etis, dan skandal yang tidak lazim di negara ini, menyebabkan timbulnya pertanyaan praktik atau kepercayaan seperti apa yang tertanam di dalam lingkungan budaya, yang mencegah seseorang ingin membongkar kegiatan tidak etis
yang dilakukan atasan dalam organisasi. Mungkin sekian penjabaran dari mengenai dimensi budaya khususnya power distance ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata.